Meski sudah resmi bercerai, namun kehidupan Natalie Hoster dan mantan suaminya Enty Sutisna alias Sule seolah tidak pernah luput menjadi perbincangan publik. Natalie yang kini menjadi single parent tampak sibuk warawiri di dunia entertain untuk kehidupan keluarganya. Di sisi lain, Sule juga memilih untuk fokus bekerja dan mengurus anak-anaknya pasca berpisah dengan Natalie. Lantas benarkah lantaran padatnya aktivitas, Natalie Hoster bahkan sampai mengalami penurunan berat badan hingga 7 kg? Benarkah pula ia pun masih tidak percaya diri dengan statusnya sebagai janda? Sementara itu, seperti apa perjuangan Sule untuk terus mengutamakan kebahagiaan anak-anaknya termasuk Azam, darah dagingnya dengan Natalie? Selain anak-anak tercinta, Sule juga diketahui menghidupi cukup banyak orang di istana Tambun miliknya. Lantas benarkah ia pun harus merogoh hingga 50 juta rupiah untuk menggaji karyawan di rumahnya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hidup adalah sebuah perjalanan. Ada kalanya tidak semulus yang diimpikan. Namun apapun itu harus disyukuri sebagai takdir dari Sang Pencipta. Pasca resmi diputuskan bercerai oleh Pengadilan Agama Cikarang, Natalie Hoster kini mulai kembali untuk menata kehidupannya. Ia pun tampak semakin sibuk menjalani pekerjaannya di dunia entertain tanah air. Semua itu pun ia lakukan semata-mata demi melanjutkan hidup bersama anak dan juga adik-adiknya. Ya, selama ini wanita cantik berparas blasteran tersebut memang merupakan tulang punggung keluarganya. Dengan berpisahnya rumah tangga bersama Sule, Natalie pun harus siap untuk bekerja keras demi keluarga tercinta. Saking padatnya aktivitas sehari-hari, Natalie mengaku bahwa ia bahkan sampai turun berat badan sebanyak 7 kg. Lantas, benarkah hidup sebagai seorang single parent dan tulang punggung bagi keluarganya membuat Natalie Hoster merasa kewalahan akan semua itu? Aku udah turun alhamdulillah 7 kilo. Nah kalau misalkan itu, karena memang dari sebelum nikah itu udah hidup sendiri bersama adikku gitu. Jadi terlepas dari masa lalu ini, jadi aku kayak kembali lagi seperti awal sebelum nikah, jadi nggak ada rasa kaget. Ya paling yang kaget itu adalah badan, karena biasanya kan kalau yang lalu itu ya udah di rumah ngurus anak dan lain-lain. Tapi ini kita balik lagi kerja, bangun pagi, kadang sampai malam, kadang pagi lagi, kadang malam lagi. Jadi badannya nih di charger lagi. Menyesuaikannya ya bangun pagi terus, tidur langsung pulang langsung tidur. Terus kemarin juga sempat drop karena diinfuskan. Jadwal dari Ekomando itu masya Allah yang bikin aku kaget ya. Jadi tiap hari tapi aku bersyukur. Oh mungkin ini rezeki aku dan mungkin ini rezekinya Azam dan rezekinya adik aku, karena satu keluarga diboyong semua di Ekomando. Jadi terima kasih untuk Mas Eko yang udah mempercayai aku dan adik-adikku, dan juga produsernya Mas Eko juga. Aku terima kasih juga karena sudah ya semuanya diatur dengan semaksimal mungkin. Sekarang full senyum saya. Jadwal padat itu sebagian memang ada aktivitas jadwal itu yang bersama Azam gitu. Jadi aku syuting, Azamnya juga syuting, tapi syutingnya itu Azam itu bermain.
Jadi bermainnya itu bermain motorik Azam, perkembangannya Azam kayak gimana, apakah perkembangannya itu telat atau tidak, marketnya seperti apa. Jadi yang dilatih motoriknya juga. Jadi sangat senang sekali bekerja sekaligus sekolahin Azam. Azam itu kan penyemangat aku. Yang penting tidurnya itu teratur, makannya teratur, terus apalagi ya, pokoknya semuanya teratur. Setelah resmi menyandang status sebagai janda, kehidupan asmara Natalie Hoschar pun tidak luput ramai menjadi sorotan warganet. Pasalnya, belum lama resmi bercerai dari Sule, dirinya pun sudah disanding-sandingkan dengan sejumlah pria dan salah satunya adalah Franz Faisal. Namun, saat disinggung akan hal tersebut, Natalie pun justru mengaku bahwa saat ini dia dalam masa insecure alias tidak percaya diri dengan status jandanya. Lantas seperti apa cara Natalie Hoschar untuk mengatur perasaan hatinya sehingga tetap fokus dan juga bersemangat untuk menjalani kehidupannya? Justru aku sekarang ini lagi introvertnya ya gitu ya. Jadi kayak aku kan sekarang udah status kayak gini, emang udah aku kayak gini loh. Kadang suka yang kayak gitu loh. Jadi yang deket-deket nggak tahu dia itu termasuk deket apa enggak. Kadang suka rada on juga sih. Aku lagi insecure kayak gitu kan. Malu-maluin aja pokoknya. Pede aja, yang penting malu-maluin udah penting udah pedein aja. Perasaan aku ya harus tetap terus semangat terus, semangat terus, balik lagi lihat ke depan, kita memandangnya ke depan, jangan nengok lagi ke belakang. Natalie itu tipikal orang yang nggak bisa diem di rumah dari dulu ya. Semenjak almarhum mama kita meninggal itu Natalie hebatnya dia masih mau menerima adik-adiknya gitu yang istilahnya beda bapak. Kita satu ibu semua tapi beda bapak. Dan dia masih pekerja keras banget anaknya. Nggak bisa diem di rumah, maunya kerja gitu. Dan gue salut. Nggak cuma buat Azam loh hebatnya, buat adik-adik. Kalau gue enggak, karena gue udah gede kan, gue bisa nyari duit sendiri gitu. Tapi buat dua adik gue nih, si Nadia sama Tasya. Di sisi lain, seperti apa perjuangan Sule untuk terus mengutamakan kebahagiaan anak-anaknya termasuk Azam, darah dagingnya dengan Natalie. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zainal. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu, dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Setali tiga uang dengan Natalie Hoschar, sang mantan suami Anti Sutisna alias Sule, juga tengah berusaha untuk menata kembali kehidupannya. Kini, ia pun memilih untuk fokus dengan pekerjaan dan juga mengurus anak-anak. Ya, jauh sebelum menikah dengan Natalie, Sule memang merupakan sosok ayah yang akan selalu bekerja keras demi para buah hatinya, termasuk Azam. Ya, Sule tidak ingin membeda-bedakan anak termasuk kepada Azam yang juga merupakan darah dagingnya. Kepada putra bungsunya itu, Sule pun juga berjanji untuk memberikannya nafkah sebesar 25 juta rupiah setiap bulannya. Pengalaman pahit yang pernah ia rasakan saat menjalani pernikahan pertamanya dengan almarhumah Lina Jubaida menjadi salah satu titik terendah dalam hidupnya, bahkan sampai membuatnya menangis. Dari pengakuan Sule tersebut, seolah begitu menggambarkan mengapa Sule sangatlah mencintai dan akan mengutamakan kebahagiaan anak-anaknya melebihi apapun. Kesepian apa yang ada, orang saya dari dulu juga begini, sama kok, nggak ada bedanya gitu. Tetap saya mengurus anak-anak, saya bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Kenapa harus kesepian? Saya dengan di WhatsApp sama anak-anak, ditelepon dengan anak-anak juga udah bahagia, girang. Nggak perlu ditelepon sama perempuan
lain. Udah di voice note sama Ferdi aja saya udah kesepian saya hilang. Saya mau lebih membesarkan dulu anak-anak. Anak-anak sudah bahagia, kan ini udah tugas saya. Putri udah sekarang, tinggal saya memperhatikan sekolahnya adik-adik dia, itu kan untuk masa depannya. Udah kalau jodoh mau udah disiapin mungkin sama Tuhan. Yang saya pikirkan itu adalah kebahagiaan anak, udah bukan kebahagiaan saya sendiri. Saya kebahagiaan anak yang saya pikirkan. Kemarin baru mantan suami datang ke rumah ketemu Azam, lihat Azam karena Azam kan kemarin demam habis di vaksin ya, kalau divaksin kan pasti demam, jadi datang ke rumah nggak ada jadwal karena juga kakaknya juga sibuk kan, jadi dia kalau bisa menyempatkan waktu untuk datang. Setiap hari itu mantan suami selalu video call Azam, jadi Azam juga selalu ingat ayahnya gitu, dia dibuka ayah, ini ayah. Tidak dipungkiri, kehidupan Sule sebagai single parent memang tidaklah dijalani dengan semudah membalikan telapak tangan. Kehadiran Natalie Hoster pasca perceraiannya dengan almarhumah Lina Jubaida tidak pelak menghadirkan nuansa cinta dan seorang istri serta ibu yang telah lama hilang dalam hidupnya serta anak-anaknya. Selain pasang badan akan sorotan tajam yang menerpa, Sule juga kini harus meluangkan waktunya karena hanya seorang diri untuk mengurus anak-anaknya. Namun, kedua anaknya yakni Rizky Febian dan Putri Delina sudah beranjak dewasa. Ia pun membebaskan jalan hidup yang mereka pilih selama tetap pada jalur yang positif. Begitu pula nantinya kepada Rizwan, Ferdi maupun Azam saat mereka telah tiba di usia yang matang. Saya selalu bilangnya ya harus konsisten dalam karir maupun hidup, terus fokus, terus jangan macem-macem gitu. Saya tidak pernah membatasi hal apapun. Ya silakan saja. Iki juga ngomong kok dia deket sama siapa. Dia juga ngomong. Apa-apa. Apa yang salah? Sekarang saya tanya para orang tua. Siapa orang tua yang selalu membatasi anaknya dalam hal jalan hidupnya? Nggak bisa. Lo ibaratnya ya, punya anak. Kamu jangan pacaran. Tapi di belakang pacaran. Lebih sakit mana? Mendingan dia terbuka atau dia berbohong sama orang tua? Ya mendingan terbuka. Kenapa harus ditutup-tutupin segala sesuatu halnya? Justru mencontohkan tidak baik ketika kita terlalu menekan kepada anak. Kamu jangan seperti ini. Dia akan sakit hati, di belakang dia akan melakukan sesuatu hal yang tidak baik. Selain anak-anak tercinta, Sule juga diketahui menghidupi cukup banyak orang di istana Tambun miliknya. Lantas benarkah ia pun harus merogoh hingga 50 juta rupiah untuk menggaji karyawan di rumahnya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. I think we started something, gonna tell the world again. Oh, you're so beautiful. Sebagai kepala keluarga, Sule tidak hanya menghidupi anak-anaknya, namun juga bagi orang-orang terdekat lainnya. Sule bahkan masih kerap membantu keluarga mantan istrinya almarhumah Lina Jubaida. Di istana Tambun miliknya yang begitu luas dan megah, Sule menjelaskan bahwa sejumlah kerabatnya pun ikut tinggal dan bekerja di sana. Dan ternyata itulah salah satu alasan Sule membangun rumah yang sangat besar karena ia merasa bahwa hidupnya tidaklah sendiri. Bahkan yang mengejutkan, Sule pun harus merogoh kocek yang sangat fantastis, yakni hingga lebih dari 50 juta rupiah per bulannya hanya untuk menggaji yang bekerja di rumahnya tersebut.
saya nggak ada kepikiran untuk punya rumah seperti ini. Saya rumah sederhana, miring juga nggak masalah. Gitu. Tapi saya hidup di dunia ini tidak sendiri. Saya punya anak-anak, saya punya keluarga, saya punya teman-teman. Adik saya yang nggak punya rumah, ya kan tinggal di sini. Yang belum punya rumah, tinggal di sini. Yang belum ada kerjaan, kerja di sini. Teman-teman saya yang nggak punya kerja, nganggur di sini. Lumayan sih 1 bulan bisa nyampe 50 lebih mengeluarkan untuk gaji doang. Dan saya nggak tahu pekerjaan mereka apa yang dikerjakan oleh mereka. Yang penting saya bersih. Yang penting saya bersih gitu loh. Jadi nggak ada tugas-tugasnya kamu kolam, kamu ini enggak. Apapun kamu kerjakan di sini udah. Kecuali yang jaga juga tidak hanya jaga, mereka bersihin kebun dan yang lain-lain. Saya rumah biasa juga cukup. Saya yang di Pejaten rumah saya kecil. Rumah saya kecil, walaupun tingkat 3 tapi kecil, sempit rumah saya gitu. Cuman karena banyak tamu, mungkin saya banyak teman, terus ada yang ikut kerja, ayo deh ikut, ayo deh itu. Numpuklah kayak pindang, ya kan? Akhirnya ya belilah tanah ini gitu. Bukan buat saya sendirilah gitu. Kadang-kadang kalau yang dari Bandung nggak tentu. Kadang-kadang bisa 25 orang, bisa 30 orang, bisa kurang dari itu gitu kan. Kalau pegawai mungkin total 15-17. Ya kurang lebih 20. Ya, berbanding terbalik dengan kisah asmara rumah tangganya yang telah 2 kali kandas. Perjalanan karir Sule di dunia entertain tanah air justru begitu gemilang. Oleh karena itu, tidak heran hunian yang menjadi tempat tinggalnya pun merupakan rumah mewah yang ditaksir harganya mencapai belasan miliar rupiah. Bak istana yang megah, rumah Sule memang memiliki 10 kamar serta diisi dengan interior serba mewah, kolam renang, serta beberapa tambahan pojok entertain seperti gazebo dan juga studio musik. Semua kemewahan dan fasilitas yang ia bangun tersebut semata-mata untuk membahagiakan keluarga tercintanya. Lihat masuk TV kamu. Tuh, bye-bye. Saya nggak tahu kalau konsep rumah. Jadi ini rumah rumah itu udah ada konsepnya seperti itu. Jadi bangun ke sini tuh ngikut rumah yang itu. Katanya sih Eropa. Terus katanya ini Tambun, saya bilang. Ya udah konsep Tambun aja. Saya mah sebetulnya malah rumah 60 meter, 100 meter juga cukup. Itu buat saya mah itu. Ya yang nggak terlalu gede lah kalau 60. Kalau ini kan ribuan meter. Karena cuma buat mereka doang. Iya, karena kan kalau kecil misalkan terus banyak mereka nggak muat. Saya mau tidur gimana? Gitu kan. Kalau begini kan mereka bisa leluasa dan yang lain-lain. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.